Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Syarifah dengan NIM akhir 1046 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul yang sudah saya kerjakan. Jadi yang pertama di sini adalah mengimportkan modul-modul yang perlu digunakan. Di sini ada from sklearn import dataset, di mana mengimportkan modul dataset dari sklearn yang menyediakan dataset bawaan untuk digunakan pada tugas yang akan dikerjakan. Kemudian ada from sklearn pre-processing import standard scalar yang dimana mengimportkan modul standar scalar dari sklearn yang digunakan untuk melakukan preprocessing terhadap data dengan melakukan standarisasi fitur-fitur pada dataset. Kemudian ada from sklearn linear model import perceptron, di mana mengimportkan modul perceptron dari sklearn yang digunakan sebagai algoritma klasifikasi untuk membangun model perceptron. Kemudian ada from sklearn model selection import train test split, yang dimana mengimportkan modul train test split dari sklearn yang digunakan untuk membagi dataset menjadi subset train dan test. Kemudian ada from sklearn.matrix import accuracy score, yang dimana mengimportkan modul akurasi score dari sklearn yang digunakan untuk mengukur akurasi model klasifikasi. Kemudian ada import numpy SNP, yang dimana mengimportkan modul numpy dengan alias NP yang akan digunakan untuk mengoperasikan numerik. Kemudian ada from sklearn ensemble import bagging classifier, di mana mengimportkan modul bagging classifier dari sklearn yang digunakan untuk mengimplementasikan metode bagging, yaitu menggabungkan beberapa model klasifikasi untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas prediksi. Kemudian pada tugas ini menggunakan dua dataset, yaitu yang pertama ada dataset wine dan dataset breast-cancer. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah meng-load atau mengeksekusi atau membaca dataset wine. Jadi di sini ada wine sama dengan dataset.loadWine, yang dimana menggunakan fungsi loadWine dari modul dataset untuk memuat datasetnya. Kemudian di sini ada X sama dengan wine.data yang menyimpan atribut-atribut atau fitur dari dataset wine ke dalam variabel X. Kemudian di sini ada Y sama dengan wine.target, yang dimana fungsinya adalah menyimpan label atau target class dari dataset wine ke dalam variabel Y. Kemudian pada baris ini artinya adalah menampilkan 5 elemen pertama dengan mengakses indeks dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4 dari vektor target Y. Kemudian baris yang bawahnya ini adalah menampilkan 5 baris pertama dari indeks 0 sampai indeks ke-4 dari matriks fitur X. Kemudian masuk kepada soal. Soal yang pertama adalah ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron dan pada dataset wine. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian tuliskan akurasinya. Jadi yang pertama di sini, baris ini saya akan menjelaskan mulai dari baris yang paling atas terlebih dahulu. Jadi ada x train, x test, y train, y test sama dengan train test split dengan parameter x, y, test size-nya adalah 0,2. Fungsinya adalah untuk memisahkan dataset menjadi subset train dan test menggunakan fungsi train test split dari modul selection. Test size 0,2 menentukan bahwa 20% data akan digunakan sebagai dataset, sementara 80% akan digunakan sebagai data train. Kemudian di sini ada SC sama dengan standard scalar. Di sini fungsinya adalah membuat objek standard scalar dari modul preprocessing. Objek ini akan digunakan untuk melakukan standarisasi fitur. Kemudian ada sc.fit dengan parameter xtrain, yang dimana fungsinya adalah melakukan pemodelan standarisasi dengan menggunakan data train.
Kemudian menghitung rata-rata dan deviasi standar dari setiap fitur dalam Xtrain. Sederhananya adalah menerapkan metode standar scalar ini ke dalam Xtrain. Kemudian di sini ada Xtrain underscore std, di mana variabel ini untuk menyimpan hasil dari transform Xtrain, di mana transform Xtrain ini adalah melakukan transformasi standarisasi pada dataset menggunakan rata-rata dan deviasi standar yang dihitung dari data train. Kemudian baris yang ini itu fungsinya untuk melakukan transformasi standarisasi pada data tes menggunakan rata-rata dan deviasi standar yang dihitung dari data train. Kemudian ada baris yang ini, variabel ppn ini yang menyimpan perseptron dengan parameter eta sama dengan eta 0 sama dengan 0,1 dengan random state-nya adalah 0. Maksudnya adalah membuat objek perseptron dengan hyperparameter eta 0 sama dengan 0,1 dan random state sama dengan 0, yang dimana eta 0 sama dengan 0,1 ini adalah learning rate dan random state sama dengan 0 adalah untuk inisialisasi parameter secara acak. Kemudian di sini ada ppn.fit dengan parameternya sebagai berikut. Adalah untuk melatih model perseptron menggunakan data train yang telah distandarisasi. Kemudian variabel yprep di sini adalah untuk melakukan prediksi pada dataset menggunakan model perseptron yang telah dilatih. Kemudian selanjutnya adalah menghitung akurasi dari prediksi yang dibandingkan dengan label sebenarnya yaitu y-test menggunakan fungsi accuracy score dari modul matrix, kemudian hasil akurasi akan dihasilkan menggunakan fungsi print. Jadi akurasi dengan perbandingan 0,2 adalah 0,97. Kemudian untuk perbandingan 0,3 dan 0,4 untuk code-nya sama seperti pada perbandingan 0,2 yang membedakan hanyalah pada test size-nya saja. Jika perbandingan yang diminta adalah 0,3, maka test size-nya adalah 0,3, yang dimana menandakan 30% data digunakan sebagai data test dan 70% data digunakan sebagai data train. Kemudian mungkin di sini akan saya run. Nah, kemudian untuk perbandingan menggunakan 0,3, nilai akurasinya adalah 1. Begitu juga dengan perbandingan 0,4, yang perlu dirubah hanyalah test size-nya saja, yang menunjukkan 40% digunakan sebagai data test dan 60% digunakan sebagai data train. Untuk nilai akurasi dengan perbandingan 0,4 adalah 0,96. Saya lanjutkan untuk nomor 2. Soal nomor 2 adalah ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset lain. Gunakan perbandingan test set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan NS makro 100, 200, dan 300. Tuliskan akurasinya. Nah, saya akan mulai dari baris yang paling atas, sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini Xtrain Xtest, YTrain YTest ini baris ini adalah untuk memisahkan menjadi subset train dan test menggunakan fungsi train test split dari modul selection. Kemudian di sini menggunakan test size 0,3 yang dimana artinya adalah 30% data digunakan sebagai data test dan 70% data digunakan sebagai data train. Kemudian di sini ada baris SC, variabel SC ini. Variabel SC ini sama seperti yang pada nomor 1 tadi, yaitu untuk membuat objek standar scalar dari modul preprocessing. Objek ini nanti akan digunakan untuk melakukan standarisasi fitur. Kemudian sc.fit ini adalah menerapkan standarisasi ini ke dalam Xtrain.
Kemudian variabel X-train STD ini sama seperti pada nomor 1 tadi, yaitu melakukan transformasi standarisasi pada data train menggunakan rata-rata dan deviasi standar yang dihitung sebelumnya. Kemudian untuk variabel X-test STD ini adalah untuk melakukan transformasi standarisasi pada data tes menggunakan rata-rata dan deviasi standar yang dihitung dari data train. Kemudian di sini untuk estimators 100. Untuk baris yang pertama ini ada variabel ppn2 yang dimana di dalamnya ada perseptron eta dengan parameter eta 0 sampai dengan 0,1 dan random state-nya adalah 0. Dimana fungsinya adalah untuk membuat objek perseptron baru dengan hyperparameter eta 0 sampai dengan 0,1 granular rate dan random state-nya 0 adalah untuk inisialisasi parameter secara acak. Kemudian ada variabel BC yang dimana di dalamnya adalah Bayes classifier dengan parameter sebagai berikut. Fungsinya adalah untuk membuat objek Bayes classifier dengan Bayes estimator yang menggunakan model perseptron yang ada pada variabel ppn2 ini, dan n estimator sama dengan 100 menunjukkan jumlah estimators dan ensemble. Kemudian njobs min 1 ini mengindikasikan penggunaan semua prosesor yang tersedia untuk melatih model secara paralel. Kemudian ada baris ini, BCFIT ini fungsinya adalah untuk melatih model Bayes classifier menggunakan data train yang telah distandarisasi. Kemudian YPRED ini adalah untuk melakukan prediksi pada data tes menggunakan model Bayes classifier yang telah dilatih. Kemudian variabel akurasi ini menghitung akurasi dan prediksi yang dibandingkan dengan label sebenarnya, yaitu Y-test menggunakan fungsi accuracy score dari model matriks. Kemudian hasil akurasinya itu disimpan pada variabel akurasi. Kemudian untuk baris yang ini untuk mencetak akurasi dari model Bayes classifier dengan 3 desimal di belakang titik desimal. Untuk estimators 200 dan 300, code-nya sama persis, yang membedakan hanyalah n estimators yang digunakan. Jika yang diminta adalah n estimator 100, maka di parameter untuk pada variabel BC ini adalah 100, kemudian untuk n estimators 200 yang digunakan, berarti n estimators-nya adalah 200, begitu juga untuk n estimators 300. Nah, untuk nilai akurasi dari masing-masing n estimators, untuk akurasi pada n estimator 100 adalah sebagai berikut, untuk n estimator 200 sebagai berikut, dan n estimator 300 sebagai berikut. Kemudian selanjutnya dataset yang digunakan adalah dataset breast cancer. Jadi di sini yang pertama adalah harus meload datasetnya terlebih dahulu. Jadi untuk pertama yang dilakukan adalah menggunakan fungsi load breast cancer dari modul dataset untuk memuat datasetnya. Kemudian di sini ada data breast cancer.data, yaitu menyimpan atribut-atribut atau fitur dari dataset breast cancer ke dalam variabel X. Kemudian di sini ada data breast cancer.target yang dimana digunakan untuk menyimpan label atau target dari data breast cancer ke dalam variabel Y. Kemudian X yang ini baris yang ini adalah untuk menampilkan 5 elemen pertama dari vektor target Y menggunakan indeks 0 sampai 4. Untuk yang sel di bawahnya ini, X ini
menampilkan 5 baris pertama dari matriks fitur X menggunakan indeks 0 sampai 4. Kemudian selanjutnya, ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset breast cancer masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Untuk code-nya sama persis dengan nomor 1 yang pada dataset lain. Yang membedakan adalah akurasi yang dihitung di sini menggunakan database breast cancer. Jadi langsung saja saya tampilkan untuk nilai akurasinya. Untuk nilai akurasinya adalah 0, untuk perbandingan 0,2 adalah 0,97. Jadi pembedaannya di sini. Jadi sebagai berikut. Sekarang, nah, di sini terlihat beda jika untuk perbandingan 0,3 pada data set Y tadi adalah akurasinya 1. Jika di data menggunakan data set breast cancer, akurasinya adalah 0,98. Dan untuk perbandingan 0,4, nilai akurasinya adalah 0,96. Kita lihat di sini dataset lain sama. Jadi saya langsung lanjutkan ke soal nomor 2. Ini satu untuk nomor 2 di sini, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3, masing-masing gunakan perbandingan NS mator status 200 dan 300, kemudian tuliskan akurasinya. Jadi soalnya sama, yang beda hanyalah dataset yang digunakan. Jadi langsung saja saya run karena code-nya sama persis sama yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi di sini uh, bisa terlihat untuk akurasinya, jika n estimatornya adalah 100, akurasinya adalah 0,977. Kalau untuk menggunakan dataset lain tadi, estimator 100, akurasinya adalah 1. Kemudian untuk dataset breast cancer dengan n estimator 200, akurasinya adalah 0,971. Untuk menggunakan dataset lain, nilai akurasinya untuk n estimator 200 adalah 1. Jadi kemudian untuk dataset menggunakan dataset breast cancer dengan n estimator 300, akurasinya adalah 0,977. Jika menggunakan dataset lain dengan n estimator 300, nilai akurasinya adalah 1. Nah, jadi sudah saya jelaskan semuanya, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan atau kurang lengkap dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.